Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam ilmu yang sedikit berbahaya. Sedikit berbahaya, kelas yang baru menurut kita di dalam alam Nusantara ini, yang biasanya kita itu kan mengajar akidah ahli sunnah, atau mungkin mengajar akidah Mujassimah dalam beberapa kesempatan. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal tentang lebih jauh tentang akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud ini dulu sudah pernah saya baca beberapa kali, mungkin pengenalan juga tentang wahdatul wujud di dalam kitab yang lain, seperti kitab Risalah Syarifiyah, kan, di dalam matan Risalah Syarifiyah. Kemudian kitab-kitabnya hal yang pernah saya tulis tentang masalah wahdatul wujud. Sekarang kita akan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Said Foda di dalam masalah wahdatul wujud. Dan masalah wahdatul wujud ini tidak lepas daripada Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi ini termasuk orang yang atau ulama, beliau alim kabir, yakni la yasyukku ahadun fi ilmi. Salah kalau orang-orang mengatakan Ibnu Arabi itu tidak alim, la ghalat, Ibnu Arabi alim kabir, yakni. Tapi alim ini tidak mesti benar, yakni. Saya pribadi dan kami juga Madrasah Syekh Said Foda mengatakan Ibnu Arabi ini alim, akan tetapi bukan ala madzhabi ahli sunnah wal jamaah. Beliau mempunyai madrasatun khossah, namanya Madrasah Wahdatul Wujud. Dan Madrasah Wahdatul Wujud ini bukan muncul di tangan Ibnu Arabi, tidak, salah itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Wahdatul Wujud itu muncul di dalam Ibnu Arabi, itu adalah perkara yang salah. Kan tetapi Wahdatul Wujud sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah ada sebelum Islam, Saya yakni di akhir kitab nanti tentang beberapa orang atau beberapa kelompok yang mengatakan tentang wahdatul wujud sebelum adanya Ibnu Arabi. Di antara yang mungkin terindikasi wahdatul wujud itu Hallaj, terindikasi wahdatul wujud. Ibnu Sab'in terindikasi wahdatul wujud. Syarif At-Tilimsani terindikasi wahdatul wujud. Ada namanya lagi itu mungkin Abdul Qadir Al-Jazairi terindikasi wahdatul wujud, kalau saya tidak salah, ya. Ibn Arabi, mizahnya di tangan Ibn Arabi ini, wahdatul wujud ini berevolusi, ya. Dia berevolusi, dia menjadi sangat jelas sekali, berbeza dengan zaman dahulu ketika masih zamannya Hallaj. Wahdatul wujud ini tidak jelas. Ada yang salah mengartikan wahdatul wujud ini hulul, ada yang salah mengartikan dia itu ittihad. Akan tetapi pada zaman Ibn Arabi, wahdatul wujud ini jelas. Dengan arti apa, ya? Dengan arti wahdatul wujud ini nampak arkannya, nampak arkannya, nampak pilar-pilarnya, nampak qawaid-qawaidnya. Dan tidak hanya itu, Ibn Arabi mengarang kitab. Ibn Arabi yurabbit tolabah, yang mana kitab dan tolabah-tolabahnya itu dibuat, terutama tolabah-tolabahnya Ibn Arabi dan tolabahnya, murid-muridnya itu juga menyebarkan madhab wahdatul wujud, juga menyebarkan madhab wahdatul wujud sepeninggalan Ibnu Arabi. Begitu pula kitab-kitabnya, terutama kitab Futuhat Makkiyah dan Fususul Hikam, itu dijadikan
dijadikan tolak ukur atau referensi di dalam memahami mazhab wahdatil wujud. Dan dua kitab yang paling viral dari kitab-kitab Ibn Arabi yang lain. Kitab-kitab Ibn Arabi itu banyak kan, tapi dua kitab ini sangat viral sekali. Yang mana sejak Ibn Arabi ini, wahdatil wujud ini berevolusi, dan dia itu bisa dikatakan Ibn Arabi ini mempunyai uslub yang khas untuk marketing wahdatil wujud. Wadah ya. Terutama uslub ini adalah menunggang mazhab Asy'ariyah, menunggangi mazhab Asy'ariyah dan mengatakan bahwasanya mazhab Asy'ariyah ini hakikatnya tidak berbeda dengan mazhab wahdatil wujud, ataupun sebaliknya. Nanti wahdatil wujud tidak berbeza dengan Asy'ariyah, minimal di dalam beberapa levelnya ya nih. Kemudian ketika sudah sampai level tertinggi dikatakan ini adalah hakikat, yang mana memang yang masih berakidah Asy'ariyah itu ketika berhadapan-hadapan dengan hakikat, dia dikatakan minal qasirin, minal apa namanya? Minal mahjubin. Dan Ibn Arabi juga menunggangi tasawuf, menunggangi apa namanya? Tasawuf, menunggangi banyak perkara. Semuanya untuk marketing apa yang beliau yakini daripada mazhab wahdatil wujud. Anggap saja apa yang saya katakan ini klaim ya nih. Klaim, bukan ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin saya salah dan saya berdoa saya ini salah ya nih. Saya ini salah. Kan tetapi apa yang saya pelajari daripada Syekh Said Foda dan saya baca daripada kitab-kitab Ibn Arabi, yakni dan sampai sekarang pun saya masih tetap membaca kitab-kitabnya Madrasah Ibn Arabi, dan apa yang saya katakan ini semakin jelas syai'an apa namanya? Syai'an fa syai'an, menunjukkan terhadap apa yang saya klaim ini, walaupun beberapa orang ini tidak suka dengan apa yang saya katakan, bahkan beberapa orang Arab, bahkan daripada madrasah saya sendiri, yakni Madrasah Habaib, Madrasah Tarim ini mengkritik saya di dalam masalah ini. Akan tetapi saya rasa masalah ini biarkanlah masalah di dalam masalah apa namanya? Ilmiah. Saya tidak ada masalah dengan Ibn Arabi secara personal ya nih. Akan tetapi seorang mutakalim dia harus membahas sebuah masalah min haitsu hiya, jadi min haitsu hiya, tanpa tengok daripada siapa qail daripada masalah ini. Dengan ini kita itu bisa menjadi seorang yang objektif di dalam membahas masalah, dan kita tidak bisa untuk menganggap oh ini wali tidak bisa dibahas. Kita mujarrid dulu, yakni kalau Ibn Arabi wali ini klaim saja, biarkan apa namanya, biarkan dia itu klaim. Tapi banyak orang mengatakan dia itu wali juga. Saya akan mengatakan juga banyak orang mengatakan dia ini bukan apa namanya, bukan wali, fasik, zindik, dan bahkan sebagian orang mubalaghah mengatakan bahwasanya keluar daripada Islam. Yang mana saya tekankan lagi, saya tidak meyakini Ibn Arabi keluar daripada Islam. Saya hanya meyakini bahwasanya Ibn Arabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Faqat ana sa'aktasir di dalam titik ini, dan saya tidak akan melebihi titik ini. Wa ainu, dan apa yang saya yakini pada Ibn Arabi juga sama yang saya yakini terhadap Ibn Taimiyah. Saya sampai sekarang saya tetap di sini, dan ini juga mauqif syuyukh saya daripada Syekh Said Foda dan Madrasatuhu, dan mauqif sebagian daripada syuyukh habaib. Tidak semua syuyukh habaib ini kepada Ibn Arabi dengan arti meyakini kewalian beliau ya, dan kibar habaib akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Cuma memang mayoritas habaib itu meyakini bahwasanya Ibn Arabi ini ada wali. Adapun kewalian Ibn Arabi, kewalian seseorang secara personal, itu saya rasa itu bukan daripada usuluddin. Anda boleh meyakininya, Anda boleh tidak meyakininya, memaksa meyakininya bukan wali. Ghalat. Memaksa meyakini bahwasanya Ibn Arabi bukan wali juga apa namanya? Ghalat. Yakni alal aqal anggaplah Ibn Arabi itu alim kaghairihi minal ulama, seperti Ibn Taimiyah, seperti Sa'duddin, seperti Al-Jurjani, Dawani, yang mana pendapatnya bisa kita apa namanya? Bisa kita diskusikan, karena memang keyakinan saya bahwasanya kebenaran itu di dalam ahli sunnah harus yang bisa apa namanya? Didiskusikan. Kalau dia tidak bisa didiskusikan, maknanya hadza laisa min uslubi min asalibi ahli sunnah. Kalau kebenaran tidak bisa didiskusikan, itu namanya kehanut. Namanya apa namanya? Kehanut. Kehanut ini ada semacam perbomohan, ada semacam
kerahiban yang dulu terjadi di zaman-zaman Nasrani, ya ini yang katanya orang-orang Nasrani pada zaman dahulu, ya ini itu mengatakan bahwasanya saya ini representasi Tuhan. Apa yang saya katakan itu adalah perkataan apa namanya? Tuhan. Kenapa semacam itu? Sudah, Anda tidak perlu tanya-tanya. Saya representasi apa namanya? Tuhan. Maknanya karena saya mengatakan ini benar, ini di dalam Islam yang namanya kahanut. Ini di dalam Islam yang namanya apa namanya? Kahanut. Di dalam ahli sunnah wal jamaah, apapun perkataan Anda, dia itu mesti bisa dicek kebenarannya. Dengan arti, selama ini benar, wadah ya, dengan arti selama ini benar, maknanya dia itu bisa dicek kebenarannya melewati adilah akliyah atau adilatun nakliyah. Dia tidak bisa. Kenapa ini benar? Ya karena saya mengatakannya la hadza kahanut. Hadza apa namanya? Hadza kahanut. Karena itu ahli sunnah wal jamaah tidak suka yang namanya ilham, tidak suka yang namanya kasyaf ataupun apapun. Kenapa? Karena ilham ataupun kasyaf ini tidak dinafikan, yumkin an yakuna wasilatan lil ma'rifah. Akan tetapi bukan wasilah amah yu awal alaihal ahkam atau taklif. Karena ini kalau kita takmimkan ada unsur apa namanya kahanut. Tidak ada perbezaan antara kita dan baba-baba Nasrani pada zaman dahulu, ya nih. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah wasailul ma'rifah itu adalah 3. Apa itu? Al-aql wal his wal khobarus shodiq. Yang mana 3 ini bisa dicek balik. Wadah ya. Apakah memang ini sahihun aklian? Undur tajid. Apakah memang ini mahsus? Undur tajid. Yakni coba dan kamu akan merasakan benar atau tidak. Apakah memang ini khobarus shodiq? Ta'akkad wa tajid. Akan tetapi ilham, apakah bisa yuta'akkad minhu? Tidak bisa. Bagaimana Anda mengetahui? Contohnya Ustadz Abdul Khaliq ulhima alaihi kusyifalahu. Di sini masalahnya ilham dan kasyaf. Ada mu'imkani ta'akud. Dan beberapa masyayikh di Arab yang sekarang ini terindikasi sebagai wujudi mengatakan hal yang sama, bahwasanya irfan adalah sebuah ilmu yang tidak mungkin untuk dicek. Fil irfan i'taqid wa ma fi kalam. Hadza huwal irfan. I'taqid wa ma fi kalam. Al munaqasyah fil irfan yu'addi ila ta'ab. Sahih wa sahih. Tapi apakah kita bisa mengatakan uslub semacam ini muntamin ila ahli sunnah wal jamaah? Di sini betul-betul di sini masalahnya. Dan uslub semacam ini ada sejak zaman dahulu. Tapi di Madrasah Ibn Arabi ini apa namanya? Semakin nampak, semakin jelas arkanuhu. Banyak orang husnudon kepada Ibn Arabi, banyak orang tawakuf dan banyak orang apa namanya? Banyak orang tawakuf dan banyak orang itu mengatakan, oh ini laisa min ahli sunnah wal jamaah. Sebagian mubalaghah kepada Ibn Arabi bahwasanya beliau itu kafir. Akan tetapi kita masih paham bahwasanya munaqasyah di dalam syakhsun muayyan laisa min usuluddin. Karena itu kita akan lebih fokus kepada apa namanya? Kepada aqaid, kepada masail, walaupun mungkin nanti kita akan nata'arrad li Ibn Arabi secara khusus atau kepada ulama min madrasatihi. Siapa di antara ulama-ulama daripada madrasahnya Ibn Arabi? Abdul Razak Al-Koshani, Dawud Al-Qaisari, Qurani, Mulla Jami, Abdul Ghani An-Nabulsi. Ini adalah nama-nama yang bersinar. Nama-nama yang apa ya? Nama-nama besar di dalam masalah apa namanya? Wahdatul wujud. Dan saya tegaskan, kelas ini bukan untuk mubtadiin. Bukan untuk apa namanya? Mubtadiin. Dan saya harap jika suatu saat kelas ini saya publish, saya buat untuk publik, saya harap yang mubtadiin tidak melihat kelas ini. Jadi biar tidak ada orang mengatakan Habib ini yushawis aqaidan nas. Loh, tidak. Dari awal saya mengatakan kelas ini bukan untuk apa namanya? Mubtadiin. Kelas ini hanya untuk para asatidah. Dan saya harap kalau ada mubtadiin yang melihat kelas ini, insorifu anhu. Jangan lihat kelas saya yang untuk mubtadiin banyak, tapi bukan maknanya kelas ini bukan mubtadiin, saya tidak publik.
saya tidak mengajar atau tidak saya rekam, karena banyak ulama-ulama mengarang kitab yang besar-besar dan mereka cetak, mereka untuk apa namanya? Mereka sebar untuk umum. Dan saya diskusi kepada Syekh Said Foda bahwasanya bagaimana mengajar tentang wahdatil wujud. Ajarkanlah menurut kalam Syekh Tit yang ada di apa namanya? Yang ada di Arab. Yang mana beliau itu merekomendasikan untuk mempelajari, untuk mengajarkan akidah wahdatil wujud untuk orang awam. Silahkan. Dan kita melihat beberapa masyayikh mengajar fususul hikam, mengajar fususul hikam di Mesir kah, di Arab kah, di Syiah. Anda akan melihat Kamal Haidari mengajar syarah Dawud Qaisari ala fususul hikam. Ada lagi seseorang, saya lupa namanya, Faisal atau Fadlan atau siapa, mengajar fususul hikam. Wa mujud fil YouTube, mujud fil YouTube, bukan maknanya kelas ini ada di publik, itu maknanya untuk awam. Orang awam mesti paham ini untuk dia atau bukan untuk dia. Karena ada beberapa kelas di nahwu contohnya, bukan untuk awam. Ada kelas alfiyah, hal huwa lil awam. Bukan. Fikih, ada orang mengajar minhajut thalibin, hal huwa lil awam. Tapi apakah kelas ini bukan untuk awam, tidak boleh diupload di YouTube? Kan tidak semacam itu, kan tidak semacam itu. Karena itu jangan apa ya? Jangan sensitif. Jangan sensitif ketika ada orang itu mengajarkan wahdatil wujud. Jangan sensitif ketika ada orang itu mengajarkan tentang mazhab Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena bayanun lil batil yudhir butlana. Yakni ketika Anda ingin menampakkan perkara ini adalah perkara yang batil, jelaskan, tafsirkan, maka itu apa namanya? Perkara yang batil. Dan tak elok Anda itu mengatakan, wah Habib Ali ini mengajar tapi belum sampai makom. Kalau memang ada kesalahan daripada saya ketika saya menjelaskan tentang wahdatil wujud, ahlan wa sahlan, ana musta'id an ataroja ana musta'id an ataroja. Tapi jelaskan di mana salahnya dan kenapa saya salah. Akan tetapi klaim bahwasanya, oh Habib Ali lam yasil, Habib Ali minal mahjubin, Habib Ali apa namanya lam yaduk. Ya itu kalau memang semacam itu silahkan. Tapi saya mengklaim saya mengetahui tentang saya tidak mengklaim saya mengetahui akar daripada wahdatil wujud, tapi minimum qadrun muayyan daripada mazhab ini ana alim tuhu. Dan saya akan mengajar apa yang saya ketahui daripada kadar tersebut. Di atas itu saya tidak akan mengajarkannya. Saya juga belajar mazhab wahdatil wujud ini pada Syekh Said Foda di dalam beberapa kelasnya. Dulu kita itu belajar istilah jadidah fi wahdatil wujud ketika kita itu belajar syarhul maqasid kepada Syekh Said Foda. Yakni amma saya tahu mazhab ini maka kasratil qiraah wa kasratil dzikir fi thanaya durusi Syekh Said Foda wa fi thanaya kutub ilmil kalam. Jadi mazhab ini amma laisa syai'an khafiyan, laisa syai'an khafiyan. Dan saya pun tidak tahu kenapa orang-orang itu takut mempelajari kitab ini. Selama Anda itu mempunyai basic akidah yang kuat, saya rasa tidak ada masalah. Belajarlah apapun. Hatta mazhab al-falsafah, hatta mazhab Ibn Taimiyah, hatta mazhab wahdatil wujud. Tapi aib seseorang itu mengatakan Habib Ali lam yasil, Syekh Said Foda lam yasil, yakni haula lam yasilu, hal antum wasaltum? Syuddalil yakni wasaltum wahum lam yasilu. Apa dalilnya? Ma hadza illa da'awa aridah, da'awa aliyah wa khaliyah anil haqaiq. Dan di sini Syekh Said Foda akan menjelaskan bahwasanya apa yang diklaim oleh orang-orang bahwasanya mereka itu mengetahui hakikat, hadza mujarrad klaim, yang lainnya itu mahjubin, hadza itu mujarrad klaim. Nahnu na'rif kama ta'rifun, dan faham kita sama dengan faham-fahamnya kalian, bas kalian tidak mau mengakuinya. Kita faham, hakikatul faham, tidak perlu kepada pengakuan Anda. Silahkan jika ingin silahkan jika ingin mengkritik, monggo, tidak ada masalah, karena memang ahli sunnah wal jamaah itu min uslubnya tidak ada kahanut, tidak ada khofaya. Hadza ma indi, tidak setuju, abdi ra'yak,
kita akan tengok benar atau tidak. Dan saya beberapa kali dikritik oleh murid-murid saya di Malaysia atau di Indonesia, dan saya mengatakan maaf, saya salah. Di publik pun saya lan astangkif, ya, saya mengatakan saya salah. Tapi tak elok. Kenapa salah? Li'anna kalam tasil, li'anna kalam lam taduk. Hal-hal semacam ini saya rasa tak elok untuk dilakukan, dikatakan di dalam ranah ilmiah. Dan kita akan membahas masalah wahdatil wujud ini daripada ranah ilmiahnya. Walaupun sebagian orang mengklaim bahwasanya ini bukan perkara yang ilmiah, tapi ini perkara adzauqiyah. Saya tetap akan mengatakan masalah ini masalah ilmiah. Minimal wahdatil wujud ada dzauqiyahnya, ada ilmiahnya. Saya hanya akan membahas daripada aspek ilmiahnya. Apakah daripada aspek ilmiah ini muwafiqah li ahli sunnah atau ghairu muwafiqah li ahli sunnah. Dan tetap kita tentang wahdatil wujud itu banyak, ya. Dan untuk dalam level ini saya rekomendasikan kita itu stay di dalam kitab-kitabnya Syekh Said Foda, li suhulatihi wa wuduhihi wa ahamiyatihi. Karena beliau ini masih hidup dan bahasanya bisa dicerna dengan mudah, wadakik wa muhim. Kemudian dalam level-level selanjutnya mungkin kita bisa membaca kitab-kitab yang khas tentang wahdatil wujud daripada Ibn Arabi atau Madrasah Ibn Arabi, dan mungkin nanti kita akan membaca beberapa abwab daripada Fusus wa ba'du syuruhatihi wa futuhat makkiyah wa ba'du abwabihi, untuk membuktikan bahwasanya faham kita dan fahamnya Syekh Said Foda sahih, malih, la gubaro alaihi, yang mengkritik fihi gubar, yang mengkritik apa namanya? Fihi gubar. Ini yang kita ingin yang kita ingin sebarkan di dalam ekosistem ilmu, ya, nih. Dalam ekosistem ilmu bahwasanya yang paling tinggi adalah ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada apa namanya? Ilmu. Kalau kita bertentangan dengan ilmu, anta mukhti wala tukabir, iktadir wala tukabir aslan. Ini yang mesti kita yang mesti kita bina, bukan la hada ilm wa hada kasyaf, la hada aib kalam. Hada kalam apa namanya? Hada kalam. Kalau anta musir untuk berbicara semacam ini, maknanya anta la tastahik bi anta takalam mak. Ini silahkan, bagaimana saya ingin mengecek Anda ini maksyuf atau tidak. Semua ini kehanut, ya. Semua ini apa namanya? Kehanut. Saya tidak akan bisa mengecek kebenaran Anda. Kalau memang tidak bisa dicek, untuk apa? Berdiskusi. Tidak bisa untuk apa namanya? Berdiskusi. Sebab itulah saya akan menggunakan uslub kalami, ya, yang bisa untuk wusul kepada hakikoh dari saya atau selain saya. Dan kita akan membaca risalahnya Syekh Said Foda. Kitab ini adalah risalatan fi wahdatil wujud. Saya dulu belajar risalah jadidah li wahdatil wujud bersama Syekh Said Foda di kitab 8 atau 9 kelas. Sampai sekarang pun MP3-nya masih ada dengan saya, dan saya mendengarkannya beberapa bulan yang lalu. Saya ulangi lagi untuk mendengarkannya. Dan ada lagi risalah qadimah li wahdatil wujud, namanya Minhatul Wadud fi wahdatil wujud. Ada lagi beliau juga mensyarahkan, mentaklikan apa namanya? Fathul Wadud untuk syarah Syarif Rujani li wahdatil wujud. Jayyid jiddan. Dan ada tulisan-tulisan Syekh Said Foda tentang wahdatil wujud, dan insyaallah sanatolik ala makatabahu Syekh Said Foda yang mukhtasar atau tidak di dalam kelas-kelas yang akan datang. Dan saya berharap, arju untuk yang melihat video ini fil mustaqbal, ya, ini an yunsif, insaf. Insaf itu apa? Melihat kebenaran objektif tanpa tengok siapa yang mengatakannya, ya, nih. Siapa yang mengatakannya? Wal khudu' lil haq, dan apa namanya? Tunduk, khudu' wal inqiyad amamal haq. Jangan apa namanya? Jangan mukabir, ya, nih. Jangan mukabir. Dan saya menjelaskan wahdatil wujud ini seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Said Foda di sini, dan seperti apa yang saya pahami, tanpa saya meyakini madzhab wahdatil wujud ini adalah hak. Saya tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah sampai sekarang, ya, nih. Dan semua orang tahu itu, dan saya tidak pernah menyembunyikannya, ya, nih. Karena mungkin beberapa orang mungkin akan mengatakan, walah Habib ini kan juga cinta dengan Ibn Arabi, juga namanya juga Habib kok. Jangan juga apa namanya?
juga Habib minta alimil Ba'alawi itu ya takid wilayata Ibn Arabi, ya silahkan. Tapi saya sampai sekarang saya mengatakan Ibn Arabi laisa min ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang lain yang meyakini wilayah itu terpulang kepada hak masing-masing. Wallahu a'lam. Nabda qalilan daripada kitab ini, Minahul Wadud fi Bayani Madzhabi Wahdatil Wujud. Kitab ini juga dikenal sebagai risalah qadimah li Wahdatil Wujud, risalah lama terhadap Wahdatil Wujud, karena menjelaskan tentang masalah Wahdatil Wujud saja. Tasnif Said Foda. Beliau memulai risalah ini terhadap perkataan Syekh Mustafa Sobri dalam kitab beliau Mauqiful Aql wal Ilm wal Alam min Rabbil Alamin. Syekhul Islam Mustafa As-Sobri rahimahullah. Penting sekali karena Syekh Mustafa Sobri ini diantara orang-orang yang mengkritik Wahdatil Wujud, mengkritisi Wahdatil Wujud. Sila dibaca Ustaz. Siapa namanya? Abdul Khalik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Amin. I'lam ayyuhal qari'ul aziz anni lastu aduwan lis-sufiyyah. Sof, tengok apa katanya Syekh Mustafa As-Sobri. Ketahuilah wahai qari al-aziz, aku ini bukan musuh sufiyah dan aku tidak mengingkari adanya aulia Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya. Dan betul ya nih, wa asbitan lil auliya karomah wa man nafaha fambidan kalama. Saya meyakini adanya aulia, saya meyakini adanya karomah. Masalahnya, siapa itu wali? Wali mesti terbina atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wali bimaknal khos ya, wali dengan makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu wa man adali waliyan faqad adantu wa qad faqad adantu bil harab. Hada waliyun bimaknal khos, bukan waliyun bimaknal am dengan makna qurub minallah. Selama Anda muslim, Pak, Anda itu wali bimaknal am. Tapi untuk menjadi wali bimaknal khos itu cerita yang lain, perlu memenuhi banyak perlu memenuhi banyak syarat gitu loh. Dan idza utliqal wali fa maknahu wali bimakna khos. Yani dikatakan oh Ibn Arabi ini wali. Nah, kalau Ibn Arabi ini wali ya maknanya adalah wali bimaknal khos, bukan wali bimaknal am, li annahu idza utliqa insarafa ilaihi. Dan secara umum adanya wilayah dan karomat ini adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Masalahnya apakah fulan bin fulan ini wali? Hada laysa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Apakah Hasan itu wali? Apakah maknukila daripada karomahnya Hasan bisa ngerong? Tahu ngerong ya? Ngerong itu bisa menggali lubang dengan tangannya sedalam 40 km dalam sehari contohnya. Ada kan khariqul ada bagi seseorang. Hasan bisa semacam itu. Nukilah kata. Apakah ente wajib percaya? Tidak. Hasan kana yatir katoiri kasoker. Hasan dulu itu terbang seperti elang. Hasan dulu terbang seperti nafasa, seperti jet. Ini kan nukila ahadan ya nih. Apakah Anda wajib percaya? Tidak. Anda tidak keluar dari ahli sunnah kalau Anda tidak mempercayai kewalian seseorang selama kewalian itu tidak sabata bil adillah qat'iyah ya nih, seperti kitab wa sunnah. Ada beberapa orang ruwiya annahu wali, Uwais Al-Qarani, Sayyidina Bakar As-Siddiq, kada yajib an ta'taqid kaunuhum waliyan. Tapi Hasan, Labib, wa fulan yang tidak ada nas qat'i bahwasanya mereka itu wali, tidak perlu untuk diyakini kewaliannya. Tapi kan ini kan bahaya kalau ini nggak yakin kewaliannya, nanti bisa ya kalau dia bukan wali, kalau dia wali loh, masalahnya apa? Kalau memang kita tidak meyakini kewaliannya, kemudian dia wali, ternyata beliau itu wali, cuma gara-gara kita tidak meyakini kewaliannya, yang ternyata seseorang itu wali, turun azab kepada kita. Hal hakada tafhamul Islam yakni hal hakada tafhamul wali labud an yakuna musamihan sahwalala. Yani apakah wali akan marah ketika kita menganggap dia tidak wali? Apakah seorang wali lah kowe mesti nganggap aku iki apa? Wali. Kalau kamu tidak menganggap aku wali, wallahi sayanzil alaika hijaratun minas sama, sayanzil alaika adzabun minas sama, sayhatu Jibril nar.
Laisa hakada akhlaqul wali ya. Wali la budda an yakuna rahiman. Wallahu alam, saya rasa semacam itu ya. Ayo,